Semuanya, eh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safik Setia Azizi dengan NIM 123240085, dan pada di video kali ini kita bakal belajar bagaimana cara membuat peta NDVI atau peta kehijauan suatu wilayah menggunakan Google Earth Engine. Nah, NVDI itu sendiri gunanya buat mengukur seberapa hijau dan sehat vegetasi di suatu area. Dan untuk wilayah studi kita kali ini akan menggunakan Kabupaten Purwakarta, di mana Kabupaten Purwakarta merupakan daerah asal saya itu sendiri. Dan buat wilayah studi ini bisa menyesuaikan juga tadi tergantung masing-masing asal wilayah kita. Nah, sebelumnya kita bakal menjelaskan dulu apa itu NDVI. NDVI sendiri itu singkatan dari Normalized Difference Vegetation Index. Konsepnya tanaman yang sehat itu punya ciri khas, dia dapat memantulkan cahaya inframerah dengan kuat, tetapi menyerap cahaya merah. Nah, NDVI menghitung selisih antara dua cahaya tersebut. Formulanya adalah near infrared dikurangi red dibagi near infrared ditambah red. Dan hasilnya nanti akan berupa angka dari -1 sampai +1. Semakin tinggi nilainya, berarti vegetasinya semakin lebat dan sehat. Kalau semakin rendah atau negatif, berarti daerah tersebut bukan vegetasi. Bisa jadi air, bangunan, ataupun jalan. Nah, kita bakal langsung menjelaskan kode yang sudah saya tulis sebelumnya. Jadi yang pertama, kita akan mendefinisikan ataupun kita akan menuliskan wilayah ataupun daerah yang akan jadi wilayah studi kita. Karena di sini Purwakarta, jadi di sini kita akan menggunakan Purwakarta. Jadi dengan ini kodenya kemudian 10740 dan minus 6,65 merupakan itu barat daya longitudenya, kemudian 10770, minus 6,45 itu adalah timur laut buat untuk koordinat sendiri dari Purwakarta. Dan ini koordinat sudah saya cari sebelumnya di internet, dan ini adalah koordinat untuk Purwakarta sendiri. Dan nanti akan menjadi wilayah ataupun daerah studi kita. Nah, yang kemudian setelahnya, nah pada bagian sini kita bakal ambil data foto satelit. Yang kita pakai adalah Sentinel-2. Jadi VAR Sentinel, Image Collection Copernicus, dan segala setelahnya kita bakal manggil koleksi foto satelit Sentinel-2 yang udah dikoreksi. Kemudian filter bounds adalah memfilter agar wilayah ataupun daerah foto nanti hanya menampilkan untuk daerah Purwakarta saja yang sudah kita definisikan sebelumnya, agar tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu lama untuk menunggu, agar untuk juga koefisien dan efisien dan efektif juga. Nah, yang kemudian ada filter rate. Nah, filter rate sendiri kita ambil dari 1 Juni 2025 dan sampai tanggal 21 Desember 2025. Jadi ini adalah kita bakal ngambil foto 6 bulan terakhir. Dan ini bisa dirubah juga sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian ada filter cloud pixel. Ini adalah karena ini adalah mengambil foto dari satelit, maka ada kemungkinan foto tersebut tertutupi oleh awan. Jadi filter ini adalah untuk kita mengambil foto-foto yang dimana foto-foto tersebut awannya kurang dari 20% agar fotonya pun terlihat jelas, karena awan tidak akan menghalangi daerah ataupun nanti gambar yang akan dihasilkan. Nah, kemudian terakhir sort ini fungsinya untuk mengurutkan data paling sedikit awannya. Jadi foto terbaik dari urutan teratas. Nah, ini kita udah punya koleksi foto satelit, udah foto satelit yang cukup. Kemudian setelahnya VAR Composite. VAR Composite sendiri ibaratnya kita kan sebelumnya sudah mendapatkan foto-foto tersebut dari 6 bulan terakhir. Nah, VAR Composite ini fungsinya kita bakal gabungin semua gambar jadi satu gambar. Kita pakai fungsi median. Median itu nilai tengah. Jadi dari semua foto kita ambil nilai tengahnya untuk setiap pixel. Metode ini kayak
akan otomatis ngilangin awan dari gangguan lainnya. Nah, terus klip Purwakarta ini kita juga bakal fungsinya untuk buat motong gambar sesuai batas Purwakarta agar tidak meluas kemana-mana. Itu buat fungsi VAR Combo sendiri. Nah, kemudian ini adalah fungsi utama dari NDVI, di mana dia bakal menghitung infrared tadi. Jadi band 8 ini adalah near infrarednya dan band 4 ini adalah rednya. Nah, jadi di GEE ini udah punya fungsi otomatis ataupun fungsi bawaan yang dimana dia bakal ngitung NDVI-nya langsung dengan hanya mendefinisikan bandnya tersebut. Jadi bandnya dengan rumus sebelumnya yang sudah saya sebutkan, bahwasanya near infrared dikurangi red dibagi near infrared ditambah red. Kemudian rename NDVI nanti kita akan tampilkan menjadi namanya NDVI. Nah, setelahnya NDVI sudah kita atur, kita perlu ngatur juga gimana cara nampilan di peta. Nah, jadi yang bagian di sini kita berfungsi buat nampilin si filter-filter ataupun NDVI yang sudah kita hitung sebelumnya. Yang dimana B4 itu udah red, B3 itu green, B2 itu blue. Dan min max ini adalah ngatur tingkat kecerahan, dan gamma sendiri adalah ngatur kontrasnya. Dan ini tuh buat nampilin foto satelit kayak foto biasa dengan warna yang natural. Nah, ND5 ini adalah fungsi buat nampilin si perhitungan NDVI tadi sebelumnya. Dan min max ini adalah buat definisiin si ketinggiannya ataupun kehijauannya. Dan di sini palet ini kita berfungsi buat memberikan warna, yang dimana di sini sudah ada saya komen juga sebelumnya, yang dimana warna hijau tua itu variasi sangat lebat yang nilainya lebih dari 0 sampai 0,7 sampai putih ini adalah tanah terbuka di mana nilainya 0 ataupun sampai 0,2 atau dan biru untuk air ataupun non vegetasi. Nah, dan bagian setelahnya adalah buat menampilkan si filter-filter yang ataupun semua fungsi yang udah kita buat sebelumnya. Nah, map centered object ini fungsinya biar peta nanti akan langsung terpusat ke area Purwakarta, dan angka 11 itu adalah zoom level. Jadi zoom levelnya adalah 11, dimana nanti akan cukup untuk melihat, tidak dapat terlihat detail tapi tidak terlalu ngezoom juga. Nah, map at layer composite ini, layar pertama kita bakal untuk menampilkan citra warna asli, dan kita kasih parameter false di akhir biar nanti layar ini nggak otomatis muncul. Jadi kita perlu aktifin secara manual jika ingin melihat foto aslinya. Nah, yang kedua adalah PTN NDVI itu sendiri. Map at layer NDVI ini adalah filter NDVI yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini tidak kita kasih false agar ketika kita run dia akan langsung nampilin hasil NDVI tersebut. Nah, yang terakhir ini map at layer Purwakarta. Ini adalah untuk menampilkan si wilayah Purwakarta. Jadi pada batas area Purwakarta ya nanti akan ditampil berwarna merah, dan fill color-nya kita buat warna transparan. Selanjutnya kita akan coba buat nge-run codingannya. Nah, di sini akan otomatis terlihat ya wilayah Purwakartanya. Nah, dan juga langsung muncul dari NDVI-nya dan juga batas Purwakartanya, karena tadi kita tidak setting menjadi false. Jika kita closekan batas yang Purwakarta yang merah ini, maka akan tertampilkan hasil filter NDVI-nya, di mana yang hijau itu adalah wilayah-wilayah yang dengan vegetasi tinggi, dan warna kuning ataupun putih adalah wilayah-wilayah perkotaan ataupun bangunan-bangunan, dan yang berwarna biru adalah air. Nah, yang biru seperti ini adalah air.
Nah, kemudian kalau kita lihat yang di sini, dia bakal nampilin warna asli dari foto Citra Sentinel udah kita ambil sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.